A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai bersama. Ini saya sudah dalam kendaraan, posisi sudah OTW ke dalemipun Pak Dr. Samsuri di Kadipiro. Tidak begitu jauh juga dari markas kami di Rumah Antik. Mumpung pagi yang cerah ini, kita jalan terus, moga-moga perjalanan bisa lancar, tidak ada halangan apa-apa. Sekitar 10-14 jam sudah bisa nyampe. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, program ini lama-lama juga menarik. Banyak para YouTubiah yang komen yang sangat positif, karena program ini bisa mendekatkan diri antara para pengelola dengan para narasumber sampai ke keluarganya, sampai di rumahnya. Jadi kita coba nanti kunjungi satu persatu, karena silaturahmi ini juga merupakan ajaran agama kita. Jika engkau selalu silaturahmi, rajin silaturahmi, maka akan dipanjangkan umur oleh Allah dan akan dilapangkan rezekinya. Ajaran ini moga-moga kita tetap konsisten, bisa selalu menyambangi, selalu tilik, selalu silaturahmi kepada para ustadz, kiai, dan para narasumber yang sangat kita hormati bersama. Oke, teman-teman semuanya, para YouTubiah, kita sudah meluncur di jalan raya, jalan Lauwu. Sudah kita percepat karena sudah ditunggu tadi. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Pak Samsuri untuk bersilaturahmi, untuk menanyakan beberapa hal yang sekiranya penting untuk kita ketahui bersama. Selain nanti masalah-masalah yang ringan tentang keluarga dan lain-lain. Ini usaha kami untuk selalu bersilaturahmi kepada para narasumber yang semoga ini menjadi kedekatan hati yang bisa membawa channel Yuk Ngaji di Rumah Antik itu menjadi channel yang baik, channel alternatif dakwah. Nanti je, ayo kita jalan dulu. Ini sudah dekat pintu gerbang beliau. Je, dekat pintu gerbang beliau. Nah, ini pintu gerbangnya para YouTubiah semuanya. Oke, ini sudah dekat. Jadi nanti sebentar lagi kita salam. Moga-moga beliau sudah menunggu kita. Ingatkan, nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Samsuri ada, inje. Mari Pak Tito, alhamdulillah selamat datang. Inje, mari. Silahkan. Inje. Terima kasih. Monggo selamat datang. Iya. Matur nuwun rawanipun. Nggih. Aten, Ustaz. Setelah penjenengan tampil ketiga kali, untuk keempat kali kami Nggih. Matur nuwun, terima kasih sekali. Kita kira nggak ganggu toh? Enggak. Oh, ini pas ada di rumah, nggak ada acara. Oh, oke. Silahkan masuk. Nggih, matur nuwun sangat, matur nuwun. Nggih. Para YouTubiah, mari. ini sebelum masuk ini sudah disediakan oleh Bapak Ustadz Samsuri untuk prepare kita memenuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Silahkan. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, ini saya sudah diterima oleh tuan rumah Ustadz Samsuri. Ini sudah berhadapan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus pundi kabaripun Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat sekeluarga, sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya tengok kok penjenengan sendirian. Ibu kemana ini? Ini ibu baru masuk sekolah. Oh, ngaten. Jadi ngajar di MAN. Kebetulan hari ini ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Istilahipun mesin itu gardanya dua, ngaten ya Pak? Alhamdulillah. Tidak bisa mendampingi. Betul menapa-menapa, saya terima kasih. Ngaten langsung ke Mawon Ustadz, saya melihat interior penjenengan menika juga tertarik. Biasanipun pakai sofa, pakai macam-macam ini yang ini kok penjenengan mengambil interior yang pakai nuansa Jawa antik lagi. Menika pertimbanganipun menapa? 'Pun menapa? Jadi gini, saya itu kan pertama
orang Jawa. Ngaten. Yang kedua juga wong desa asalnya ya, orang desa pundi? Jatipura lah. Alhamdulillah. Jadi apa ya, budaya Jawa, terus seni Jawa itu kok ada satu pengalaman menarik dulu. Orang tua itu saya itu punya ini rumah joglo. Oh ngaten injih. Yang saat itu ketika ketua PDM-nya Pak Abdul Kyai Abdul Basir itu untuk buat joglo di Panti Putra Pak itu. Sampai sekarang kan masih itu. Nah itu kan terus diminta ya, saya itu memang dibeli ya, harganya memang murah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah. Dan orang tua saya merelakan untuk itu. Nah, terus saya itu akhirnya punya angen-angen, cita-cita, ya Allah semoga saya diberi jalan untuk bisa membeli rumah Jawa lagi kan itu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Jadi di sebelah timur ini ada rumah nuansa Jawa. Jadi ada gebyoknya, lalu pakai tiang-tiangnya seperti orang Jawa. Yang itu saya peruntukkan untuk pengajian ibu-ibu. Lalu sekarang untuk kegiatan RT, muda-mudi, kepentingan kampung, dan sekarang untuk juga kursus bahasa Arab untuk anak muda. Nah, kursi ini dulu sebenarnya bagian dari rumah itu. Oh, kata. Karena rumah itu akhirnya digunakan untuk kegiatan, kan nggak mungkin ada kursi seperti ini. Terus saya bawa ke sini. Oh, ngaten. Dados mangke kalau saya sowan ke sana di rumah yang bernuansa etnik menika terus bunti pareng mboten? Boleh. Suatu saat nanti kalau boleh, kita punya waktu moga-moga bisa sowan, nanti kita jagungan mat-matan di rumah Jawa. Seperti wonten rumah antik. Mugi-mugi. Dan di sini juga ada lemari antik juga, Pak. Masya Allah, mundet menawa warisan menika. Warisan. Alhamdulillah. Warisan dari Eyang ya. Dulu saya nggak tahu kok di wasiatnya diwariskan ke saya kan itu. Menika rezeki. Nggih, premen ta? Alhamdulillah. Tidak jelek sebenarnya. Ngaten, ini bagus. Sebenarnya kaitannya etnik itu dengan seni. Dalam penjenengan yang saya Komandan di Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar sebagai ketua umum PDM, kita tahu semua ada pendidikan, ada rumah sakit, itu sangat populer. Sudah sangat populer. Tapi di bidang seni, saya juga belum tahu program-program panjenengan menopo secara institusional. Seni sebenarnya kita kan punya lembaga seni budaya dan olahraga namanya ya. Masih aktif? Masih. Jadi LSBU ini berkumpulnya insan-insan seni dari berbagai macam aliran seni. Jadi kalau yang muda-muda kan seni-seni modern, band gitu ya. Lalu juga kita bentuk band yang dipadukan dengan seni tradisional. Kalau dulu ada istilah campur sari modern macam-macam itu, lah itu terus ada qasidah campur sari, lah itu kita juga punya grup-grup itu. Suatu saat menawi wonten acara kita pinjam pareng boten. Boleh. Bayar boten. Boleh. Bahkan juga ada grup karawitan, Pak itu. Karawitan, terus seni pedalangan. Itu kita semuanya punya. Suatu saat nanti yang itu tadi, yang musik tradisional tadi karawitan itu, nanti kalau pas latihan kami tak meliput, nanti kita masukkan di channel Rumah Antik Mendunia. Itu juga biasanya di sanggarnya kita kerjasama dengan langgeng sanggarnya Pak Larno. Oh, Pak Larno di Tegalasri. Saya sudah sering ke sana itu dan sudah kenal baik sekali. Karena beliau itu kan juga masuk pada kepengurusan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah. Jadi memang itu kami rangkul karena dakwah di Karanganyar, bagian dari Jawa ini juga harus menyentuh nilai-nilai budaya. Jadi sebenarnya, maaf Ustadz, budaya dengan dakwah keislaman apa tuh dengan nilai-nilai keislaman tidak ada benturan ya? Tidak ada, itu bisa dipadukan. Bahkan budaya itu bisa kita jadikan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Termasuk para dalang, para wali rumiyin. Iya. Iya ngaten nggih. Jadi nanti kalau kita membuat
konsep pedalangan itu kan bisa masukkan nilai-nilai Islam karena seni pedalangan sendiri bisa sebagai sarana untuk dakwah menyampaikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai Islam dengan bahasa pedalangan, tidak harus dengan dalil dan sebagainya. Jadi dalang juga bisa sebagai media dakwah. Bisa sekali, bagus sekali. Ya ini Pak Mantap, halo Bapak Mantap. Ini saya pengen pangsuan ke sana ini untuk nanti mengorek dalang yang bisa berdakwah ini. Suatu saat ya Pak Mantap, pareng boten ini. Muhammadiyah itu dalam event-event besar juga menampilkan dalang, Pak. Dulu ketika Muswil itu di Kudus, itu wayangan dengan 7 dalang. Suatu pakliran yang warga Muhammadiyah atau bukan? Warga Muhammadiyah. Alhamdulillah. Semuanya warga Muhammadiyah. Dan di Karanganyar dulu kita tampilkan 3 dalang sekaligus pernah juga itu ya. Jadi kita punya concern ke sana untuk nguri-nguri budaya Jawa, terus nilai-nilai Islam kita padukan. Jadi seni dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan agama hidup akan menjadi lebih terarah, bermakna. Dengan ilmu pengetahuan hidup akan menjadi mudah. Jadi perpaduan ini moga-moga yang menginspirasi kepada kita semua. Ini pendapatnya Profesor Dr. Mukti Ali. Ngaten Ustadz, saya itu barusan membaca buku Pak R. Farudin. Oh iya. Pak R ini saya dapat juga sangat misterius. Iya. Ngaten, ini saya sudah habiskan. Saya melihat Pak R ini sebagai tokoh panutan, mungkin bukan hanya warga Muhammadiyah tapi warga-warga yang fenomenal. Fenomenal, karena satu terlama. Yang kedua, dengan kezuhudan beliau, dengan kesederhanaan beliau, dengan Masya Allah, dengan itu, apakah memang tradisi sekarang diterapkan tradisi di pimpinan-pimpinan Muhammadiyah tentang kesederhanaan, tentang mantan? Jadi gini, di Muhammadiyah itu kami ditanamkan bahwa di Muhammadiyah ini jadi pimpinan kan tidak ada istilah gaji. Nggak ada istilah gaji dari Allah ya Ustaz. Jadi kalau yang dapat gaji yang mimpin amal usaha, karena beliau itu orang bekerja, Pak ya. Ini pertama. Jadi kalau mau jadi pimpinan ya memang harus ekonomi itu sudah harus dulu. Sebenarnya tidak harus kuat. Artinya secara mandiri secara mandiri ini sudah berani untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Lalu yang kedua, di Muhammadiyah sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Nggak ada. Iya. Justru malah dianjurkan. Pimpinan iya, karena di Islam kan gitu. Nabi itu juga kaya. Nah, cuma kalau sederhana iya. Kami itu diingatkan gini, cirinya pimpinan Muhammadiyah itu yang harus diperhatikan 2. 1, itu tidak boleh banyak tidur. Apalagi tidur siang, itu bukan sifatnya orang Muhammadiyah ya. Kalaupun tidur siang mungkin waktu-waktu tertentu dan sangat singkat. Ya karena siangnya harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah produktif. Lalu yang kedua, tidak makan terlalu enak. Maka saya diberi pelajaran, nek pengen ngerti pimpinan sejati wong Muhammadiyah itu, lihatlah kalau makan maksudnya meja makannya. Meja makannya. Apakah di situ tersedia makan makanan yang enak atau sederhana? Kalau sederhana, itulah Muhammadiyah sejati. Maka kaya boleh, tapi sederhana. Suatu saat kita buktikan, Ustadz. Kayak apa dari penjenengan ini? Tetap suatu saat kita buktikan. Tempe, tahu, alhamdulillah, dan sebagainya. Itu gitu. Jadi kaya boleh. Kaya boleh, karena kan kayaan itu juga sebagai modal dakwah kita. Karena di Muhammadiyah sering ini, Pak, sering ada apa-apa iuran. Ini yang terakhir ini ada gempa. Kemarin Merapi. Kita ngirim logistik 35 juta. Itu dari siapa? Iuran kita. Pribadi-pribadi. Jadi nyun sewu penjenengan ya Ustaz, penjenengan berbisnis juga atau melihat? Ya. Yang saya tahu ada toko bangunan, ada kolam renang dan lain-lain. Dalam Islam, konsep Islam, bagaimana bisnis ini memang dianjurkan atau memang ada kesan kok angger wong Islam nggih ngaten menika lho Ustaz? Jadi kalau bisnis itu saya kira gini. Kan
pedagang ya, Nggih. kalau kata Nabi itu pedagang yang jujur itu nanti akan dikumpulkan dari kiamat bersama-sama orang soleh, bersama-sama orang yang benar, bersama para nabi. Jadi menurut Islam ya orang Islam itu harus kerja keras. Ya, kalau bisa kaya. Iya, kalau kaya tapi dengan cara yang halal, usaha sendiri. Jadi kalau sebenarnya bisnis saya itu sudah dulu ya mulai coba-coba Pak. Karena saya sebenarnya enggak, kalau saya lihat latar belakang dari orang tua itu petani utun ya, petani utun. Tapi ada nilai dasarnya yang saya ambil. Ayah saya itu seorang petani yang punya semangat kerja keras luar biasa. Jadi ini yang akhirnya mengilhami saya. Kalau bisnis ini sebenarnya saya itu tertular oleh teman-teman saya. Saya itu kebetulan ketika kuliah dapat teman-teman anak bisnis. Anaknya orang miskin. Dia harus kuliah cari biaya sendiri. Mandiri. Dia jualan bakso, jualan pakaian, dikreditkan saat itu. Saya itu ikut saja. Ikut gabung itu. Terus saya pikir kok bisnis itu asik gitu ya. Asik dan ada uangnya. Iya. Nah, ketika kerja awal-awal kan juga gaji sampai saya terbatas ya. Maka dulu saya nyambi pernah jualan pakaian anak-anak. Dan yang unik itu saya pernah diundang sebagai ustadz di Ngeringo di utara terminal rumah tempat seorang pegawai BUMN pegawai Telkom saat itu. Saya diundang di sana. Kebetulan beliau kan dari Magetan. Terus saya ngaji, kok beliau itu jualan sepatu Magetan. Jadi saya itu habis ngaji, terus minta sepatu contoh Magetan itu saya tawarkan pada teman-teman. Alhamdulillah. Saya udah nggak malu itu. Terus berkembang. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan sekarang untuk bangunan. Ternyata banyak bisa memberikan manfaat juga. Dan Sewu termasuk kalau kita kelahirannya organisasi Islam itu dilahirkan dari para saudagar. Termasuk SDI Syarikat Dagang Islam oleh Ustaz Kuraminoto, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, konon kabarnya juga orang kaya. Saudagar juga. Dan itu kan umpamanya gini Pak Cici, ya kita itu kan sering iuran, sering apa-apa ketua PDM itu kokeh dewe mesti gitu ya. Terus kebutuhan misalnya sosial, jagung dan sebagainya. Dan ini kalau kita ditopang itu, ya kita agak susah. Kalau saya berpikir itu, jadi bisnis itu tidak sekedar untuk istilahnya memperkaya diri, tapi juga bagaimana bisa beramal sosial. Termasuk dulu sahabat-sahabat itu luar biasa kayanya. Oh iya. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa ya. Konglomerat kalau sekarang. Konglomerat bisa untuk membantu perjuangan Nabi. Dan saya tekankan pada anak-anak muda di Muhammadiyah juga gitu. Untuk banyak berbisnis. Suatu saat nanti Muhammadiyah harus punya lembaga pendidikan bisnis. Ini kita membentuk namanya JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Jadi pedagang-pedagang pebisnis-bisnis ini kumpul untuk sharing. Itu kemarin ada, lalu rencana juga mau mengadakan diklat dan sebagainya itu mengumpulkan itu. Dekat-dekat yang praktis, yang aplikatif lah kira-kira. Ngaten, Ustaz, penjenengan. Diminum dulu. Monggo. Matur nuwun, nggih. Sekedarnya monggo. Nggih. Minum. Bismillah. Menika ngaten. Panjenengan memimpin organisasi Islam termasuk ageng. Nggih, besar. Muhammadiyah punya lembaga-lembaga ingkang kuatah sangat kalau mau tidak diterangkan. Dan di Karanganyar khususnya juga banyak lembaga-lembaga ataupun ormas-ormas yang bernuansa Islam. Iya. Nyun sewu, pernah secara institusional itu ada berembuk atau saling kunjungi kan? Kalau akhir-akhir sebelum wabah Covid Pak Cici ya. Sebenarnya hubungan kita antar lembaga itu sudah bagus, utamanya ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI, ada MTA. Ini kebetulan karena secara kelembagaan
umpamanya acara-acara di tingkat Pemda, di tingkat kabupaten itu sering kita dilibatkan. Oh, ada. Diundang bareng kan itu. Bareng. Lalu dulu juga pernah kita itu ngadakan silaturahmi dari tempat ke tempat lain. Jadi pertama dulu pernah umpamanya di Muhammadiyah, lalu ke kantor NU, ke kantor SDII, ke kantor MDA, itu sudah kita lakukan dulu. Pernah ya? Pernah kita lakukan dan ya alhamdulillah hubungan kita selama ini dengan beliau-beliau tingkat-tingkat pimpinan itu saya kira bagus sekali. Mesra? Mesra, insya Allah mesra. Alhamdulillah. Dengan Pak Kusaini ya, Pak Kusaini. Itu juga pernah tampil di channel kita? Oh gitu. Oh, nah, saya juga suka memperhatikan itu beliau. Jadi saya sering komunikasi dengan beliau. Kebetulan kemarin diberi ganjaran oleh Allah ya, penyakit yang sama. Betul, saya juga mendengar kabar, tapi penjenengan tidak dengar kabarnya itu. Saya itu justru nggak dengar ya. Beliau itu WA saya, Pak Samsuri, apa sudah sehat? Kok ikut-ikut saya guyonya kan ya? Duh Pak Kiai, ya Allah, saya nggak tahu kalau Pak Kiai isolasi juga. Iya, jadi kami secara pribadi, secara kelembagaan itu insya Allah sangat bagus. Begitu pula dengan MTA, dengan SDII. Suatu saat pangapunten nanti penjenengan sowan ke sana atau sebaliknya, itu kira-kira berkeberatan mboten? Sangat tidak berkeberatan. Oh, jadi saya kadang-kadang juga jadi angan-angan ini ya. Dulu, kalau silaturahmi dulu kan bersama-sama itu ya. Jadi dulu yang ngajangi itu guru saya, Pak Kiai Dr. Badarudin. Dr. Badarudin. Iya, beliau yang ngajangi untuk kemarin pertemuan sudah ini. kita sowani juga. Beliau yang ngajangi pertemuan ini, saling silaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi yang sana bagus bisa kita tiru kan kira-kira gitu. Tapi kalau secara umpamanya khusus Muhammadiyah dengan NU memang belum. Secara khusus kan? Iya, tapi saya juga punya angan-angan yaitu bisa ketemu bareng, bisa duduk bersama. Terus program yang bisa kita padukan. Karena Muhammadiyah ini membuat amal usaha yang masuk, yang mengikuti dan yang ada di dalamnya tidak hanya Muhammadiyah. Oh, ngaten. Sekolah-sekolah ini kan kalau kita cari di situ anak-anak NU ada, MTA ada, LDI ada, dan itu semua kita lindungi. Tidak ada unsur istilahnya. Nggak ada sama sekali. Jadi kita jaminlah kalau itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah pasti merata ada itu. Halo para YouTuber, Pak Kusaini, terutama Pak Kiai ini, ini sudah ini sudah di warming up ini oleh Pak Samsuri ini. Nanti kapan-kapan kita ketemu melalui channel kita juga tidak apa-apa, nanti kita ketemu satu panggung untuk ngobrol bersama. Ngaten nggih, Pak Kiai. Dan beliau saya yakin siap. Insya Allah besok hari Jumat saya sowan penjenengan. Tadi sebelum masuk saya baca plang di situ bahwa penjenengan ketua RT nggih. Ya alhamdulillah ketua RT Pak. Wah, Masya Allah. Ketua RT sejak 97. Nampaknya mau sampai sekarang. Mau abadi nih Pak ketua RT-nya. Saya nggak tahu ini. Kemarin ini kan ada pembaruan lagi. Sudah saya sampaikan masyarakat untuk diganti, tapi ternyata tidak mau ya sudah untuk pengabdian ini. Oh, ngaten. Pengabdian masyarakat jadi bisa membantu masyarakat. Jadi penjenengan menawi ada acara-acara di dalam masyarakat, pun mantu, layatan. Berarti tampil pertama kali ngaten? Saya sejak awal di sini. Oh, ngaten. Karena memang saya di sini itu dibawa oleh teman saya Pak Harto ya. Di antaranya di bawah sini agar bisa dakwah di sini. Oh, ngaten. Jadi sejak datang saya memang sudah harus terlibat langsung. Jadi saya datang pertama itu saya teringat baru berapa hari di sini ada acara dulu rasulan istilahnya. Saya itu langsung didapuk jadi protokol. Rasulan ya beliau. Terus yang kedua itu juga yang ini ingatan saya betul-betul itu ada orang punya kerja yang besanya itu Pak Ustadz Ahmad Sukino. Itu kan besanan dengan di sini namanya Pak. MTA maksudnya? Iya. Oh, nggak. Nah itu saya itu belum pernah jadi pambiawara. Tahu-tahu yang beliau itu ke sini. Mas, saya kula badhe njabaken anak kula
besan kula Pak Ustadz Ahmad Sukino jenengan sing dados protokol. Lah saya jawab, Pak nyuwun ngapunten kula dereng nate. Pun kula yakin jenengan saged. Akhirnya bagus ya Pak ya? Ya akhirnya saya belajar. Bisa-bisanya alhamdulillah bisa diterima masyarakat. Lalu kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat pokoknya saya nyegur itu. Ya. Harus terlibat. Iya, terlibat dengan itu alhamdulillah dakwah itu mudah bisa diterima. Ini bukan orang yang eksklusif ya, orang yang gelem umum kan kira gitu. Ya sampai sekarang ya karena saya ketua RT pasti kalau ada acara kemasyarakatan di depan pasti. Kemarin ngapunten ini harus saya sampaikan. Kemarin penjenengan pernah tampil dengan para pengamen keroncong. Oh iya. Ingat betul Mendiko? Iya. Mendiko sampai sekarang kemarin titip salam dumateng panjenengan. Terima kasih. Dapat angpau loh kemarin itu. Matur nuwun sangat. Iya. Bagi-bagi sedikit. Alhamdulillah. Bermanfaat. Aten. Ustadz kan sudah pernah tampil 3 kali di channel kami. Betul kapok mboten mangke kalau kita atur. Kira-kira? Enggak, ini kan bagian dari dakwah Pak. Jadi, dakwah itu tidak boleh kapok, tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti, ya tidak boleh lelah. Ini itu, di mana saja siapa yang membutuhkan, siap. Jadi kami juga pernah kerjasama dengan pimpinan partai politik tertentu di Karanganyar ini untuk dakwah. Kami ambil, tapi kami ambil dakwahnya. Bukan yang lain-lainnya. Bukan yang lainnya. Jadi intinya Pak Samsuri teman-teman itu mau ngaji. Tapi saya mau kerjasama dengan Muhammadiyah. Oke, saya layani Pak. Tapi tugas kami hanya sekedar ketika beliau ada pengajian kami datang kirim ustadz. Ya, udah itu. Nggak ada unsur-unsur mengarahkan dan lain-lain. Karena ini medan dakwah. Ya, ketika beliau itu umpamanya orang saya nggak sama sebut ya, orang partai politik kok mau ngaji bagi saya itu kan luar biasa. Luar biasa. Dan itu loh. Dan kita diminta, nggak diminta saja kita sebenarnya harus datang mendakwahi. Harus aktif. Apalagi diminta. Oh, gitu. Boten, ini ada masukan untuk channel kami. Boten kinten. Karena penjenengan Mbak Menawi sudah nge-share, sudah membaca. Ini alhamdulillah Ustadz sudah lebih dari 80 video yang kita unggah ke medsos. Mbak Menawi ada kritik kepada para ke channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Ya kalau secara umum saya memberikan apresiasi. Oh ngaten, matur nuwun sangat. Ya, penghargaan, terima kasih. Artinya Pak itu sudah mengambil bagian dari dakwah. Tugas Muhammadiyah. Iya. Maka kalau kami ketemu dengan teman-teman jenengan seperti Pak pimpinan dan ormas, kita ini bukan saingan. Ya, jadi sama-sama bekerja sama-sama menjalankan tugas agama. Ya mungkin bidang kita berbeda, jamaah kita berbeda, setting kita berbeda, paham kita mungkin agak sedikit berbeda, ya udah nggak apa-apa, sama. Maka ketika itu muncul, ya kita seneng. Teman-teman di Muhammadiyah sebagian juga saya sampaikan, bagus Pak. Alhamdulillah. Iya, kalau nanti Muhammadiyah bisa membuat seperti itu, bagus sekali. Apa dari kagungan channel khusus? Sebenarnya sudah punya, kita sudah punya, tapi artinya model dakwah jenengan sing Jawani, yang membawa nuansa Jawa etnik itu kan memang ya kita kalau seninya sudah ya. Tapi model-model dakwah seperti kemarin itu kok belum gitu loh. Jadi dakwah yang pakai busana Jawa. Terus jadi itu juga diapresiasi juga deh dengan etnik-etnik ya semacam itu dakwah ya. Itu bagus. Jadi bagus saya kira yang melihat kemarin juga akhirnya Pak Samsuri Muhammadiyah ternyata juga nggak anti budaya kan ya. Nggak anti seni kan itu ya. Karena berulang kali saya sampaikan memang Muhammadiyah tidak anti seni, tidak anti budaya. Bahkan ada gerakan dulu namanya dakwah kultural. Jadi dakwah yang memperhatikan kultur masyarakat, ya menggunakan budaya sebagai media dakwah. Ngaten, terima kasih waktunya yang sudah. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Kami juga mohon doa restunya Ustadz. Kru kami
tidak lelah, tidak bosan, selalu konsisten istiqomah untuk amin. menyuarakan media dakwah ini dengan cara kami, dengan cara yang agak berbeda. Ngaten. Kerjasama. Ya. Oh, sama-sama. Saling melengkapi. Namanya ini ada ruang yang belum digarap oleh lain dengan garapan itu. Alhamdulillah. Suatu saat nanti pimpinan ormas satu panggung di Nah itu bagus, saya kira bagus. Oh kata DJ. Siap saya. Kalau dengan Pak Kiai Kuseni saya pernah satu panggung gitu di undangan anak muda itu untuk dialog Dialognya juga nuansa kebangsaan saat itu. Nah, kanten itu bagus sekali. Ini kontak menarik. Kemarin sudah Ketua ISMI juga sudah datang ke Pak Dr. Kadi Dr. Kadi Soekarno dan memohon kepada kami untuk juga bisa bekerja sama. Ya, saya sanggupi karena medianya dakwah. Kita sanggupi dengan siap itu aja. Para YouTuber yang sangat saya hormati, demikianlah bincang-bincang. Sebenarnya masih ada hal-hal yang menarik. Mungkin nanti kita teruskan di lain kesempatan. Di katanya rumah Jawa tadi? Rumah Jawa di sebelah timur sini, Pak. Tidak jauh dari sini. Dan pada YouTuber semuanya, matur nuwun sangat yang telah mengikuti terus channel kami, channel ini. Matur nuwun yang sudah subscribe, komen, dan like. Semoga ini juga merupakan amal ibadah panjenengan sami. Para YouTuber yang sangat saya hormati, Mbak Menawi saya tidak banyak matur kalau ada hal-hal yang kurang enak. Saya sebagai tamu ini juga mohon maaf, Ustaz. Saya juga mohon maaf barangkali ada kurangan dan menerima. Wah, ini sudah disuguh yang luar biasa ini. Ini adab tamu di dalam agama memang harus dimuliakan, kata Ustaz. Jangan lupa para YouTuber untuk like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini menjadi channel alternatif, menjadi besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.